kehidupan berbangsa bernegara. Itu ada slide-nya, bisa digeser. Kami mengambil rujukan dari surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat 3, ayat 13. Udah pada paham ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Itu bisa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menginspirasi kepada para pejuang bangsa bagaimana meletakkan dasar dalam kehidupan berbangsa negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45. Kalau Pancasila sebagai landasan ideal, falsafah, ideologi, serta Undang-Undang Dasar 45 adalah landasan konstitusi. Ini yang menjadikan rujukan. Karena kalau kita tidak tahu bijinya pohon, tidak mungkin akan berharap buahnya seperti apa yang kita nanam. Kalau kita nanam bijinya duren, jangan harap buahnya akan jadi nangka. Itu. Maka kita harus tahu awal daripada sejarah itu. Yang kita pahami, tidak terlalu banyak literasi yang kita ambil, tapi literasi ini qot'i, mutlak, benar apa adanya. Karena Allah telah memberikan informasi kepada kita bahwa dalam berhidupan mencetak atau merumuskan sebuah bangsa dan negara diawali adanya kehidupan dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Apa fungsinya Adam dan Hawa diciptakan, diturunkan? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, surat Al-Baqarah 30. Untuk jadi pemimpin, mengurus muka bumi. Kalau dalam teori kenegaraan, selama saya kuliah tata negara, sarjana hukum, bahwa yang namanya negara, di situ ada unsur pemerintahan yang memerintah, atau raja, atau pemimpin, atau presiden. Yang kedua mempunyai wilayah. Yang ketiga ada ru'yah, yaitu adanya rakyat. Yang keempat adalah daulat, punya otoritas. Nah, di sini Allah memberikan informasi awal mula kehidupan berbangsa, karena Allah ciptakan Adam dan Hawa, lalu regenerasi, beranak pinak dan bertebaran di muka bumi sehingga bersuku-suku. Atas dasar suku yang banyak itulah tidak memerintahkan untuk gesekan, apalagi untuk bertempur satu sama lain. Tapi li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Tapi untuk saling mengenal, saling silaturahmi. Apa kelebihan di suku A dan suku B? Kalau suku A punya sumber daya alam, kalau suku B punya kemampuan mengolah, maka atas silaturahmi jadi kerjasama. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ayat ini bukan antara suku dan suku merasa lebih tinggi. Maka asbabun nuzul daripada ayat ini dalam Ibnu Katsir adalah ketika Mekah utuh, maka Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke menara untuk memenangkan adzan. Sebagian orang Quraisy mengatakan dengan dinginnya, apa nggak ada selain gagak hitam, apa nggak ada selain budak hitam yang berdiri untuk memenangkan adzan kemenangan. Akhirnya oleh Allah ditegur cara berpikir seperti itu, bahwa Allah tidak mengenal ras, suku, dan budaya. Maka dikuatkan dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, innallaha yanzuru suwarikum. Allah tidak akan melihat bentuk wajah, jasad, tapi ila qulubikum, kecuali melihat isi hati kalian. Apakah iman dan takwa tidak kepada Allah. Jadi persamaan derajat daripada surat Al-Hujurat ini diadopsi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, satu dalam ayat pertama adalah negara harus memperlakukan sejajar bangsanya sederajat dalam hukum. Artinya mau anak pejabat, anak rakyat, anak biasa, kalau melanggar hukum harus ditindak. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah dan oleh Sayyidina Umar. Oleh Rasulullah ada sebuah hadis, walaupun ini hukum law, hukum kemungkinan, andai kata Fatimah anakku mencuri, demi Allah akan aku potong. Itu sederajatan dalam hukum, dan itu diadopsi oleh Undang-Undang 45.
pasal 27. Begitu juga oleh Umar bin Khattab selaku khalifah, ketika anaknya dijebak minum minuman keras lalu lupa, akhirnya terjadi pelecehan, maka Umar sendiri yang menjilidnya. Sahabat yang lain sudah mengatakan, wahai Umar, dia dalam keadaan tidak sadar karena dijebak. Tidak, dia anak pejabat dan aku harus memberikan contoh tegas. Itulah yang dikatakan oleh pasal 27 ayat 1, persamaan derajat dan hukum, dan itu diadopsi dari ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila inna akramakum indallahi. Itu harus paham. Kita tidak usah mencari-cari profesor, doktor, terlalu banyak waktu. Kita sering baca Quran lalu kita cari tafsirnya. Ternyata dari situ. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, persamaan derajat. Yang kedua itu negara wajib memberikan penghidupan yang layak. Bagaimana layaknya bangsa Indonesia hidup untuk bekerja, sehingga dengan hidup bekerja yang layak bisa mempertahankan hidupnya dan dia sejahtera. Itu adopsi daripada Undang-Undang Dasar 45 kepada merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Lalu bagaimana bicara soal negara dalam pandangan Islam? Allah memerintahkan, Allah memberikan isyarat, perintah pada manusia untuk apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Kalau seorang pemimpin untuk mengatur rakyatnya, maka harus ada pegangan. Apa pegangan? Kitab suci, suhuf. Siapa yang diaturnya? Rakyat. Apa yang dikelolanya? Bumi. Batas wilayahnya dari masyriq ila maghrib. Itu di dalam Islam. Maka itu berusaha diimplementasikan oleh Iskandar Zulkarnain. Yang mentafsir sebagian mengatakan Iskandar Zulkarnain adalah bagian pada Nabi yang tidak wajib diketahui. Kalau Nabi ada 1224 Nabi. Kalau Rasul 313, wajah diketahui 25. Itu Iskandar Zulkarnain, katanya ada beberapa tafsir mengatakan itu bagian daripada Nabi. Apa konsep Iskandar Zulkarnain? Ingin menyatukan umat dalam panji la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. Satu bertauhid kepada Allah karena perintah daripada Allah. Wa'bud, dan ibadah kepadaku, la ilaha illa ana fa'budun. Jangan memusyrikan kepada Allah walaupun dengan sedikit. Itu konsep negara yang dalam Islam. Kita harus cari dulu data-data di dalam Islam, baru kita berkelana kepada cara berpikir mereka yang netral, yang objektif. Kita buka slide berikutnya mengenai arti bela negara menurut Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu arti bela negara menurut Kamus Bahasa Indonesia? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang didorong oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang diarahkan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau Soekarno menegaskan bahwa bela negara adalah tanggung jawab seluruh rakyat tanpa terkecuali, bukan hanya tugas militer. Ini banyak profesor yang memberikan pandangan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara. Di sini kita harus melihat, saya baca dalam kitab, dalam buku Api Sejarah jilid 1 yang disusun oleh Profesor Ahmad Mansur Syarigara, dan beliau takrim kepada almarhum Mama Abdullah bin Nur. Bahkan sejarah yang dia tulis itu dikoreksi oleh Mama Abdullah bin Nur, yaitu soal masuknya Islam ke Indonesia, ke Indonesia oleh Nusantara bukan abad 13 kata Mama Abdullah bin Nur, tapi abad ke-7. Abad ke-13 adalah versi Snuk Drogonye, tapi menurut Mama Abdullah bin Nur adalah abad ke-7. Kalau abad ke-7 kurang lebih zaman Khulafaur Rasyidin. Itu menurut Mama Abdullah bin Nur, dan menerima atas koreksi itu Ahmad Mansur Negara. Pancasila yang menjadi landasan ideal itu bukan suatu yang harus dipertentangkan, apalagi dibentuk opini
dibentuk garis pemikiran Kerasila adalah tokoh. Tidak seperti itu. Karena hasil daripada saya mutolaah, diskusi dengan Profesor Ahmad Mansur Negara, justru yang meletakkan Pancasila adalah tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh pada pendiri bangsa, di antara Cokro Aminoto, Kiai Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasim. Semua itu adalah yang merancang bagaimana supaya ada Pancasila. Bahkan dalam sejarah yang kita baca adalah sekelas Hasyim Asy'ari, sekelas Ahmad Dahlan itu bangkit, punya jiwa nasionalisme, patriotisme, dan berani mati membela kemerdekaan, menghancurkan kedoliman, adalah terinspirasi mendapat didikan dari madrasahnya Syekh Imam Nawawi ketika di Mekah. Jadi Syekh Imam Nawawi ketika di Mekah itu adalah beliau memberikan kontribusi terhadap ulama-ulama dunia. Pemikirannya juga ada khusus madrasah yang khusus mengkader umat Islam, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu Imam Imam Nawawi, Syekh Nawawi melihat kekejaman Belanda, maka dia melawan. Tapi ketika melawan, besok lusanya mau diacak dibunuh, akhirnya pindah lagi ke Mekah. Di Mekah menyusun kekuatan, hanya ada gerakan di Caringin, Abbas, kayak Abbas, bukan Abbas yang sekarang PWI, bukan. Itu Kiai Abbas. Yang kedua gerakan Hasyim Asy'ari itu. Jadi ada sisi sejarah yang jarang kita buka, yang padahal beliau-beliau yang mencetak kemerdekaan, menyusun kemerdekaan. Supaya merdeka ada landasan untuk falsafah ideologi bangsa, maka diletakkan di dasar Pancasila. 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 5 itu adalah susunan yang sistematis secara berpikirnya. Bahkan 5 ini pernah diajak diskusi Daud Bere oleh Profesor Buya Hamka, bahwa kita tidak usah mempermasalahkan bagaimana berdiri negara Islam, karena dalam Pancasila sudah terkapar nilai-nilai Islam. Bagaimana jawab Daud Bere? Kami paham. Yang tidak paham itu kenapa para pejabatnya tidak melaksanakan sila yang 5, sehingga kami tidak sepakat. Itu bukan dengan nilai Pancasila, tapi dengan perilakunya. Itu yang menjadi gejolak dari dulu adalah perilaku-perilaku yang mengatasnamakan Pancasila, padahal tidak punya jiwa ketuhanan. Ketuhanan tidak diimplementasikan dalam kemanusiaan, dan tidak mau ada persatuan, dan tidak mau musyawarah, dan tidak berkeadilan. Itu masalahnya menurut gue. Yang kedua adalah landasan konstitusi, yaitu Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 ini dalam mukadimah sudah jelas ada pengakuan, karena menurut ahli sejarah ketika Indonesia dijajah itu mau diletakkan atas dasar apa Indonesia merdeka? Apakah pemberian hadiah dari Belanda, pemberian dari Jepang, dari Portugis? Sementara mereka datang punya konsep yang jelas dengan God, Glory, dan Gospel, yaitu bagaimana menyebarkan agama Nasrani, agama yang diyakini bahwa itu agama benar, lalu orang Indonesia Nusantara harus mengikuti agama mereka. Kedua, bagaimana melebarkan sayap ekspansi kekuasaan, mengeruk kekayaan. Yang ketiga, bagaimana kejayaan. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Maka para pejuang yang punya mental tauhid, mereka berjuang yang pada akhirnya diaper dalam perjuangan itu diakui bahwa mereka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa logikanya kalau mereka berkat rahmat Allah? Logikanya bahwa semua turunan aturan yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang dasar, undang-undang, perpu, PP, sampai kepres, sampai pada perda, jangan bertolak belakang dengan kekuasaan Allah, jangan menentang kepada aturan Allah, jangan bertolak belakang dengan keyakinan dan ketauhidan. Itu mananya. Makanya kalau adik-adik sebagai maha murid mau jadi orang unggul, pelajari Al-Quran, pelajari sejarah. Karena sekarang orang yang mengatakan set Pancasila, setelah 10 tahun terbongkar ternyata korupsi besar-besaran timah. Dan saya mengalami bagaimana penanganan perkara di kepolisian, saya mengalami sendiri. Saya mengalami.
Saya tidak bisa apa-apa, cuman saya hanya kepada Allah, ya Allah kenapa saya itu kok kalah, tapi tidak ada alasan yang jelas. Dia menginginkan itu saya ikuti, tapi kalah sampai saya dilecehkan.